Anda melihatnya lahiriah kok didik ini, tapi tidak ketat, sekian tahun muncul, ya salahmu, ojo nyalahne wong liya. Ya, kalau memang mau mendidik ini ya harus diawasi terus. Ketua cabang Esaterate, kalau saya mengatakan jangan di belakang meja saja, tapi turun tekoni latihan-latihan apa deh kesulitane, apa yang bisa bantu dan ini. Nah sementara ini ketua cabang Esaterate sing akeh lho, tapi anak sing muga Jakarta ora. Ya sing akeh di belakang meja. Nah, saya mengok tadi malam di Jogja. Setelah saya jabarkan ini melenger-lenger, gak gampang. Lah Esaterate, ngembangan gampang, aku sing deg-degan. Mereka yang ngembangkan seneng ae, wake. Nek saiki aku deg-degan, satu saat mateni wong. Ya ta? Gelas sing dipateni Pak Lurah. Untung ae Pak Lurah wong preman. Tapi kan menjadi masalah. Lah kalau Esaterate semua ditanggung pusat, mati aku ra iso lunga, ra iso ngadeg aku. Jakarta lapor, ini lapor, cek ngaku tuh sapure piye. Makanya sekarang kalau mau menjadi pimpinan di situ, minimal saudara harus bertanggung jawab kelakuannya dulur-dulurmu ki jogonen. Nek ra iso njogo ya wis serahno kembali ke pusat. Nek pusat enek sing ditunjuk ya tak tunjuk cabange, nek ora enek ya ditutup. Sing rugi padha rugine. Badi ora enek badine. Mung badi sedulur ya. Jadi Esaterate pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab, mari kita kelola yang baik, kerukunan itu makin tambah. Kalau orang Esaterate guyub rukun, harga diri baik Esaterate maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik. Jangan dikira Esaterate tidak akan diawasi, diawasi terus mas. Saya harus jeli di carane di ora pusat itu. Kalau dulu waktu ditetar sama ditutup, nasib Esaterate sudah tidak ada. Di Batun Jakarta, Esaterate tidak ada apa-apa. Tapi kalau pusatnya ditutup, pasti di seluruh Indonesia akan ditutup. Risikonya wong mensiarkan keluhuran budi, ya disitulah. Kalau peguron-peguron yang lain, kok gak enek gegeran, ndak mungkin. Karena Esaterate itu didik, tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, kalau Esaterate menjadi kelompok tukang gelut, kapan Esaterate ini memimpin masyarakat? Ini yang ada. Jadi saya kembali lagi ke permasalahan. Saya mengatasi, rasa diatasi, mau mati-mati karpe dewe aja diatasi. Lagi ngatasi kok waktu hilang percuma. Kita tanggulangi, lonya apa loh dati ditanggulangi? Angger Esaterate ape guyub rukun, suwe-suwe lile akan melu Esaterate. Itu pasti. Tapi Esaterate kalau memikirkan badan wadah tok, pasti akan digemburi. Lah Esaterate ra tau tirakat lho. Esaterate mau kumpul, mau ngomong gitu. Ndak pernah tirakat loh. Padahal orang itu kita dituntun lahiriah batiniah. Terutama pimpinannya itu yang mirip. Nek ini siap jadi pemimpin, bicarane anggotaku itu tetap ayam tentrem. Ini
Untuk itulah saudara sekalian, kalau menghadapi itu, kalau saya diawasi, tapi dengan penuh senyum aja. Contohnya, Satrate di Madiun. Nggak ada orang nggak ngeloni Madiun di Guamburi tahun-tahun ya. Guamburi ngerti Guamburi, lah malah kira Ciloko, itu Mas Heru ada sini. Peristiwa tahun 92 itu. Terpancing semua orang Satrate nganti musolane polisi dibuat demi lah wong Satrate nganti ditangkepi kabeh dilone wong orang agamis, wong komunis. Itu ditakon bubarkan aja Satrate. Memang tujuannya bubarkan Satrate. Saya sebagai pimpinan dia guyu tok mesen tapi orang ngempet dulu piye, karena yang salah kita tidak dididik akhlak yang mulia. Yang dikatakan desa-desaan itu tidak. Kowe nek putih ya putih harus di sana ya orang ngerti dong. Justru mulai dari polos itu diprogramkan. Orang masuk Satrate diceritani sejarah Satrate yang baik-baik. Nggak mungkin saya ngelembut ceritani lele. Ceritane, tujuane, ya. Kemudian ilmunya, nyapa diwarai pencak silate. Ini harus dikenalkan dulu. Sehingga mereka menjadi mandit. Anak-anak kecil itu kalau diceritani, dia lebih mantap, yakin. Tapi nek ditok nih, orang diajari pencak itu, pinter pencak, kalau akhlaknya itu ndak baik, ya jadinya ndak baik, kurang baik. Ini harusnya gitu. Senang dari kecil itu, saya senang. Kenapa? Saya mengalami kecil itu didoktrin langsung oleh Mas Imam. Saya ingat. Maka saya pesan, ditanggapi ya ditanggapi, tidak usah ditanggulangi, dikumpul ke dulur-dulur, peraturan ini kalau tidak ada, saya peraturan itu sebarkan. Sebetulnya sudah ajaran Satria aja ini. Nanti akan saya turunkan tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu satu hal yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang, tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkan. Ini aja. Lu apa ada, Mas? Gak mungkin. Seorang namanya Tarmaji mampu ngatur Satrate se-Indonesia. Kalau Lombok, gak mungkin loh. Loko-loko klenger ya. Loko-loko. Itu tuh. Dan itu tidak akan banyak ketingkat telune oke. Satrate gegeran. Melu aliranku bubar itu. Enggak mungkin mahkota itu digone pirang-pirang, enggak mungkin. Pada sekarang S1 sudah enggak ada. Nah saya enggak mau Satrate nanti seperti peguruan lain. Ben tak salani tak kene Mas Wilis, tak kene Sipi, tak kene Tajuari kowe. Wah, aku ya tinggal tuh saka Mas Waji. Tanpa sadar saya membuat polemik yaitu satu permusuhan. Enggak diajari Wilis, ajar saya aja. Lah, kelompok Sipit, kelompok Mas Wilis, kelompok Mas Herno, buyar ndak Satrate? Buyar. Dan dicari ilmunya. Saiki tingkat loro wis. Tingkat loro wakeh. Saya mau tanya, apa tingkat loro itu aktif kabeh? Ora. Apa mesti apike? Durung tentu. Ya dah.
Tapi nek musim pengesan toko nunjuk aku ngesane ya ora iso no. Ora aktif ning pelajaran kok dadi guru lho. Metu jalan di. Ini harus sadari. Maka orang nanti yang mengesahkan harus mengikuti penataran dulu. Antara kowe aktif ndak ya ndak usah mengesahkan ini. Lu kok dulu boleh? Itu dulu. Kok mengatakan begitu Mas Wadi? Saya ceritani. Saya latihan tingkat 2. Dah. Terus saya terlambat. Orang pakaian saya datang. Saya dipanggil. Maji sama Deswantoro sama Tato sama Gunawan pulang aja. Loh kok pulang Mas? Ya sudah, saudara tidak usah masuk tingkat 2. Loh, dasarnya apa? Lah saudara terlambat. Loh, terlambat belum pakaian. Loh, tapi kan sudah terlambat. Oh iya, tapi saya usul Mas. Apa? Kemarin, Mas Diro itu terlambat lebih setengah jam. Tapi Mas Imam nggak boleh. Loh, kemarin, sekarang ya mati aku. Bener juga ya. Ya bener buka dong. Oh. Ya akhirnya aku yang ngangkat. Loh itu aturannya belum dibuat toh aku. Karena saya tukang ngengkel ya. Saya itu kalau dengan almarhum itu memang sering ngengkel ya kamu. Sampai Pak almarhum Pak Batini wong sing mani ngengkel ya dia mati. Karena saya dengan lahir batin bukan benci ndak. Ya sudah. Dipanggil Mas Kamto, Mas Wahyudi almarhum sama Pak Batini. Ini tolong mereka berempat itu boleh ndak latihan? Kamu berembuk. Kalau ndak boleh ndak ya. Terus saya bilang, ya sudah. Tapi aku yakin nanti Mas Kamto Pak Batini orang gue tak berantem ya Allah. Beliau ternyata setuju supaya tidak diulang lagi. Itu satu katakan didikan kepada saya bahwa latihan desa terate itu harus tertib. Terutama pelatihnya. Karena dengan awal tertib tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri. Begitu ketatnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini. Tingkat loro yang swasta itu dimunculkan oleh oknum tingkat loro yang sudah dipecat dari Satrati. Nek kuwi sing hebat masih melebihi Satrati. Nek kuwi iso hebat ngono, ora nganti tutup wis kesel sembarangane. Saya itu niteni wong ya latihan tingkat 2 sudah mau disahkan metu ngedekne perguruan warnane kuning, semua orang tahu dia pencak silate lumayan. Di Madiun geser Satrati gede, saya hanya mesem saja. Di situ banyak tokoh-tokoh Satrati itu mendukung musuh almarhum. Tapi saya tidak mau cerita almarhum, karena almarhum itu kalau diceritani masalah Satrati, orang itu akan dimusuhi. Tapi tak titeni. Pirang tahun kuwate, tapi nyatanya kukut sak gurune sembarangane, dan di situ diajarkan kelebihannya terutama ilmu-ilmu karang itu. Tapi saiki kukut tinggal kenangan. Wong tingkat loro mergo didik putrane nganti juara Indonesia metu ngedekne. Tapi kukut sak sing tingkat loro sak ngedekne hanya tinggal kenangan. Di Mloro
ketua cabang wong tingkat loro ngedekne ya kukut sak sembarangane. Lah, begitu pula ini. Itu fenomena yang ada, yang wajar aja. Dikurati tingkat loro tak pameri tingkat telu. Tak tunggone tak bayari kowe tingkat telu mugi apa? Tingkat telu itu badan wadak mung siji. Mas Entot itu tingkat telu, kowe tingkat telu tot. Ilih mung bener Mas Haji badan wadak mung siji tok. Lah liyane nggih mboten enten. Nah, buat apa makin tinggi tingkatan itu? Ya, kalau orang tingkat 1 nek gegeran enenge mung nyaduk karo ngantem latihan. Kalah latihan neh. Kalau dulu namanya almarhum Mas Royan itu berkali kalah hanya lapor menang kalah ya. Kalah. Latihan ngono neh. Wis siap budal tantangan neh. Sampai akhirnya yang ditantang itu deyek-deyek. Gila musuh almarhum itu. Saya terhati gitu. Kalau kalah budal neh. Ingat falsafah. Falsafah itu mengatakan akan menyelesaikan sampai dia ibaratnya sudah meninggal dunia. Karena begitu. Itu yang ada di Esatrat itu. Jadi itulah saudara sekalian ajaran-ajaran yang ada di luar. Mereka itu dari siapa yang buat siapa. Itu dimotori satu orang yang kecewa dari Esatrat zamannya almarhum. Ya, kemudian kecewa sejahtera zamannya sesudah almarhum zaman saya tahu persis orang-orangnya itu. Ya. Apa boleh belajar mas 100% boleh, tapi ojo mbok gawa ning sejahtera. Ada itu. Dan itulah saudara sekalian, mbok tekoni blak wong wae tak blane nek dosa kowe dosa aku. Iya. Nggih. Saya rasa begitu Mas Harun. Lebih baik sahur manuk gini tanya. Apa? Boleh tanya. Saudara sekalian ya, kalau saya boleh ngomong. Janjane dadi warga Satrati itu kalau tidak mikir sesongaran dengan disombong, tingkat siji itu paling nebat. Gelut ora sungkan, ya. Kalau membawa tingkat loro ku apimen, ngalah tingkat siji ku apimen, Satrati itu tidak melihatkan dia sebagai orang tingkat 2. Jadi orang Satrati orang semua orang ngerti tingkatane karena yang diutamakan pas sedulurane. Lah saiki sing enek kumpulan wong tingkat loro lho sing salah wong tingkat loro dhewe. Wong pas seduluran model tingkat-tingkatan itu. Itu diwujudkan di Satrati baju dilengkuk kemburi lho. Ini tondo nih. Wong ki kok pinter, kok apik, kok ngembambah, kok sumadulure kuat sekali di mana tuh? Delok klambi. Oh, wong tingkat loro. Jadi tingkat loro itu yang dinilai itu perilakunya, bukan tingkatan ini sekolah tingkatan profesor, doktor itu. Tingkat loro, aku takon tingkat loro apa pinter, apa luwih pinter. Oh, durung karuan. Nek wong tingkat loro itu ya lebih baik, lebih pinter harusnya. Masalah terutama masalah keesaan atau jiwa esa itu.
aja tingkat lorone juru cetok, tapi didikan batinnya tidak kuat hebat. Ya nek gegeran wong tingkat siji itu sing maju tangane sikiling kowe ngadu. Pancen duwe iki. Tingkat loro nganti gegeran itu gumun. Kok dimuisi wong ae gumun. Ini tingkat dua. Lho nek gegeran mulai nang omah tandang. Tapi nek digegeru wong bingung malah lha kleru nek ajarane takonmu piye, iku dipelajari apa ora, dipraktekne apa ora, itu ada. Kan ajaran tingkat 2 Saterati itu separuh untuk memperbagi, separuh untuk merusak. Lah, itu akan bisa dilaksanakan kalau hatinya bersih. Nek hatinya enggak bersih ora iso. Ini tingkat 2 yang ada soalnya. Niku ben seneng piye Mas? Lho iso ae. Saya dulu kalau sama almarhum Mas Winarso, nanti aku dilokne. Ilmumu sing sita kuwi lho diturunke. Lah saya ngatakan, aku nyedeki wong. Ya. Kau wong iku bendita dadeke omong-omong aku malah katut. Itu ada di tingkat 2. Dene ora iso nganggo ya salahe dhewe. Tingkat lorone model apa? Fakta gitu. Loh, itu kenyataan. Lah kalau tingkat 3 itu sudah ditinggalkan semuanya. Dati ini atau tapi apa sanggup? Apa semua orang katakan itu sanggup? Itu tidak. Ibaratnya guyang-guyu kayak ini, tapi hidupnya sudah diserahkan, sudah. Dia hanya menjalankan aja. Digegeri wong iki dikelok terus arep lereni samene. Nyapa tak gegeri ditutne ae karo diawati mesti matine. Oh kuwi mati gitu. Mati karepe dhewe ora dosa. Tapi nek kita atur ya iso tapi mari dosa. Lah kalau udah dosa itu rentetannya panjang. Lah nek tingkat telu pameran ku tingkat telu model apa aku ni. Lha Saterati ku ora pameran nek pas seduluran saresan itu pas seduluran sudah. Ndak ada tingkatan. Tingkat loro kumpul. Lu nemen sanda ada tingkat loro kumpul yang betul dah. Ya serapat dijak abe bareng. Mane di Madiun itu kalau malam Selasa Wage itu saya sekarang sudah saresan terus. Saya ingatkan. Ora perlu dulur, marane dulur apa-apa ning dulure mara dhewe kok. Jadi mohon maaf lah saudara sekalian itu, nek awake dhewe nganti wong ki ngerti aku tingkat itu malu sebetulnya gitu. Malunya apa? Nek ora iso nglakoni tingkatane kuwi apa ora izin, padha karo umpamane nek wong haji. Terus ora sing iso nglakoni hajine malah tambah bojone. Iki lha wong ngaji wajar bojone. Lho sapa sing kono wajar? Jadi makin tinggi tingkatannya orang itu jane terbelenggu. Ora iso saenae dhewe. Tapi karena itu dikejar manusia ya maklum lah. Tapi ya Saterati didik sing diuber dudu kuwi. Sing diuber itu keluhuran budi. Itu yang ada. Inilah Saterati. Lah keluhuran budi itu menurut tingkatannya. Itulah saudara sekalian. Apa adanya. Enggak boleh tanya. Gitu.
Pun, monggo, napa? Kesel omongi aku leren ku takon. Monggo. Dari Tangerang Mas ini menyikapi dari masalah internal kita, yaitu pertama dedikasinya dengan sudah makin membesarnya persaudaraan Sedi Terate ini, ya boleh dikatakan sudah go internasional. Tentunya banyak tantangan-tantangan, khususnya tantangan di sektor internal sendiri. Harapan kami atau kami melihat hampir di seluruh cabang, ya hampir ini masalah-masalah yang dibicarakan ini sudah banyak yang mengena. Jadi kita nggak boleh munafik lah. Di Tangerang sendiri juga ada yang istilahnya kami langsung menelpon Mas Maji dengan bukan hanya 1-2 aja, malah lebih dari 14 orang. Jadi tentunya ada satu tindakan secara organisatoris. Yang kedua, dengan adanya organisasi kita yang sudah besar, kalau menjawab pertanyaan dari luar, dan kita sendiri sebagai ketua cabang, untuk menjawab seperti Mas Maji itu sulit. Artinya sulit, marilah kita bawa kebesaran nama Esa Terate ini, dan kita kumpulkan para cendekiawan-cendekiawan kita untuk menjawab, ditulis di dalam suatu katakanlah pedoman untuk menjawab tanpa menyinggung, tanpa merusak dari pihak-pihak lain, sehingga ini adalah menjadi tameng kita. Ini perihal jawaban. Kemudian tindakan, kalau tindakan seperti kami sudah melapor Mas Maji, meskipun itu secara lisan, kami bentuk tim yang kita sebut tim steering committee, Mas. Tim steering committee itu dikandung maksud adalah bukan kewenangan hanya cabang saja. Jadi menunjuk beberapa, lebih dari 5 orang untuk menangani kasus tersebut, sehingga hasilnya itu tidak ada sentimen pribadi, sehingga tantingannya tinggal memilih sana atau memilih kembali ke Esa Terate. Kalau dia memilih sana, ya berarti sudah kita putuskan sebagai sanksinya di PHK atau di pecat tadi. Nah, ini tentunya sudah harus punya panduan, maksud kami dari Mas Maji ini. Kalau kita itu secara arogansi menjawab, pasti seorang karakter manusia akan beda-beda ya. Menjawab itu ada yang halus, ada yang menjawab secara kasar, ada yang menjawab secara berdasarkan hukum dan lain sebagainya, basicnya. Nah, tentunya ini ada panduannya dari pusat harapan kami, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, bahkan bisa mengangkat nama harum dari Esa Terate. Katakanlah yang lalu biarlah berlalu, ayolah kita menatap masa depan Esa Terate ke depan. Ini bahasanya bagaimana? Itu yang pertanyaan internal, Mas. Yang kedua, khusus untuk Tangerang, Mas. Tangerang ini untuk berkembangnya, Tangerang 5 tahun yang akan datang akan menjadi kota provinsi Tangerang Raya. Nah, sekarang ada Kota Madya, ada Kabupaten, ada Tangerang Selatan. Kemudian pertanyaan kami menghendaki untuk komando tetap ini diarahkan dalam satu cabang saja, Mas. Karena menurut hemat kami untuk menyeragamkan dan mengatur di dalam strategi itu lebih efisien. Jangan sampai kalau misalkan Tangerang Kota ada cabang, Tangerang Selatan ada cabang, kemudian nanti Barat akan ada cabang, perbedaan dari iuran akan membawa dampak yang perpecahan persaudaraan. Kedua, nanti soal materi, perbedaan materi pun nanti juga akan mempengaruhi dari kemajuan untuk Esa Terate. Nah, untuk pertanyaan kedua ini juga mohon petunjuknya. Kami di dalam rangka ini sedang mempersiapkan untuk tetap satu untuk Tangerang saja gitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Herno. Sebetulnya sepele. Mau digabung ya silakan.
berdiri sendiri-sendiri ya silakan. Itu perkembangan zaman.